Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Agi Leonaldi, Fikri Faturiski, Muhammad Raihan Rahardi, Risa Salsabila, Rosalina Sitangga, dan Zidan Dharma Syahbana. Next. Yang akan mempresentasikan isu etika dalam praktik pajak. Mengukur etika pajak membantu mengukur secara tidak langsung ukuran ekonomi bayangan, karena tidak banyak individu yang mau mengungkapkan apakah mereka telah melakukan penyimpangan keuangan atau tidak. Konsekuensinya, tingkat etika perpajakan yang lebih tinggi berhubungan positif dalam pembayaran pajak secara teratur dan kepatuhan terhadap perantauan perpajakan. Sebaiknya individu dengan tingkat pajak yang rendah lebih rentan terhadap penghindaran pajak. Etika perpajakan mengacu pada kewajiban wajib pajak untuk membayar pajak dan dipengaruhi oleh hubungan antara wajib pajak sebagai warga negara dan pemerintah. Undang-undang perpajakan mencakup aturan dan kebijakan yang mengawasi proses pajak yang melibatkan biaya data transaksi, properti, pendapatan, lisensi, dan lainnya oleh pemerintah. Next. Selanjutnya, yang pertama ada tax planning. Di sini tax planning itu adalah bagian penting dari perencanaan keuangan yang melalui perencanaan pajak yang efektif. Semua elemen rencana keuangan berjalan dengan cara yang paling efisien. Lalu tujuannya itu perencanaan pajak adalah untuk mengurangi kewajiban pajak dan mencapai stabilitas ekonomi. Kredit pajak, pemotongan pengajuan pendapat adalah bentuk penghindaran pajak. Hal ini umumnya dilakukan dengan mengklaim sebanyak mungkin potongan dan kredit yang diperbolehkan. Hal itu juga dapat dicapai dengan memprioritaskan investasi yang memiliki keuntungan pajak, seperti membeli obligasi daerah bebas pajak. Penghindaran pajak tidak sama dengan penggelapan pajak, yang mengendalikan metode ilegal seperti pendapatan yang tidak dilaporkan dan memalsukan pemotongan. Next. Yang kedua di sini ada tax avoidance. Tax avoidance ini pada dasarnya berarti memanfaatkan celah-celah dalam undang-undang perpajakan untuk keuntungan diri sendiri, untuk mengurangi beban pajak. Meskipun penghindaran pajak legal, hal ini tidak disarankan dengan alasan digunakan ini untuk keuntungan sendiri. Next. Selanjutnya ada perbedaan antara tax planning dan tax avoidance. Dalam perencanaan pajak, wajib pajak melakukan apa yang diinginkan oleh pemerintah, sedangkan dalam penghindaran pajak, wajib pajak melakukan sesuatu yang tidak diharapkan oleh pemerintah dari wajib pajak. Perencanaan pajak yang sah dapat mengurangi insiden pajak, tetapi penghindaran pajak yang tidak diizinkan dapat menyebabkan konsekuensi pajak dan pidana. Next. Yang pertama yaitu tax evasion. Penggelapan pajak adalah kegiatan ilegal di mana seseorang atau badan dengan sengaja menghindari membayar kewajiban pajak yang sebenarnya. Mereka yang tertangkap menghindari pajak umumnya dikenakan tuntutan pidana dan hukuman yang cukup besar. Dengan sengaja gagal membayar pajak adalah pelanggaran. Penghindaran pajak dapat berupa non-pembayaran ilegal atau kurang bayar kewajiban pajak aktual yang harus dibayar. Untuk menentukan penggelapan pajak, badan harus dapat menunjukkan bahwa penghindaran pajak adalah kesengajaan dari wajib pajak. Next.
Metode umum tax evasion. Yang satu, gagal membayar jatuh tempo. Gagal membayar jatuh tempo, ini adalah cara paling sederhana di mana seseorang dapat menghindari pajak. Mereka tidak akan membayarnya kepada pemerintah. Bahkan ketika iuran diminta, seseorang akan terlibat dalam penghindaran pajak semacam ini tidak akan dengan sengaja atau tidak mau membayar pajak sebelum atau setelah tanggal jatuh tempo. Yang kedua, penyeludupan. Ketika barang tertentu berpindah dari satu lokasi ke lokasi lain, melintasi perbatasan internasional atau negara bagian, bea pajak dapat dibayarkan untuk memindahkan barang tersebut. Namun, beberapa individu mungkin memindahkan barang-barang ini secara sembunyi-sembunyi untuk menghindari pembayaran pajak yang menghindari pajak sama sekali. Yang ketiga, menyerahkan SPT palsu. Dalam beberapa kasus, ketika seseorang mengajukan pajak, mereka mungkin mengirimkan informasi yang salah atau salah untuk mengurangi pajak yang seharusnya mereka bayar atau tidak membayarnya sama sekali. Ini juga merupakan penghindaran pajak karena informasi yang lengkap tidak diberikan dan mereka mungkin sebenarnya membayar kurang dari yang seharusnya. Yang keempat, laporan keuangan yang tidak akurat. Pajak yang harus dibayar oleh individu atau organisasi dapat diputuskan berdasarkan transaksi keuangan yang terjadi selama tahun penilaian. Jika dokumen keuangan palsu atau buku rekening diserahkan yang menunjukkan pendapatan kurang dari yang sebenarnya diperoleh, pajak bisa turun. Next. Cara terbaik untuk menghindari penggelapan pajak. Yang pertama, merancang struktur administrasi perpajakan yang terorganisir dengan baik. Yang kedua, undang-undang yang lebih disederhanakan dan sistem yang disederhanakan. Ketiga, memperkuat kebijakan anti korupsi. Keempat, ketentuan sanksi lebih kuat dan menghindari non-implementasi. Yang terakhir, mendorong wajib pajak untuk membayar pajak dengan skema yang lebih ramah. Selanjutnya adalah peran praktisi pajak. Seorang praktisi pajak adalah seorang akuntan publik yang bersertifikat atau seorang pengacara yang menyiapkan dokumen pajak untuk klien, atau merupakan juga pejabat pembuat pajak bawahan yang belum memenuhi persyaratan akademik dan undang-undang untuk menjadi akuntan bersertifikat negara. Mereka dianggap ahli dalam undang-undang perpajakan. Nah, peran dan tanggung jawab seorang praktisi pajak bergantung pada apakah orang tersebut merupakan akuntan publik bersertifikat atau ahli pajak berlisensi lainnya. Fungsi utama seorang praktisi pajak yaitu untuk memberikan saran pajak dan untuk mempersiapkan pengembalian pajak untuk klien dari perusahaan. Oke, di sini ada contoh kasus tax avoidance. Yang pertama, PT RNI, sebuah perusahaan kesehatan yang terafiliasi di Singapura. Pada tahun 2016, mengidentifikasikan praktik TA dengan banyak variasi cara, yaitu mengakui hutang afiliasi sebagai modal, melaporkan kerugian yang cukup besar dalam laporan keuangan perusahaan, dan melaporkan perputaran perusahaan tetap di bawah 4,8 miliar rupiah per tahun. Tahun dengan tujuan untuk memanfaatkan PP 46
2013 tentang pajak penghasilan khusus UMKM untuk mendapatkan fasilitas tarif PPh final sebesar 1%. Dari kasus tersebut, di atas dapat disimpulkan bahwa identifikasi TA dapat berasal dari laporan keuangan perusahaan. Hal ini dikarenakan laporan keuangan menjadi file yang juga dilampirkan dalam pelaporan pajak di Indonesia, seperti dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan dalam pasal 4 ayat 4. Dan yang terakhir ada contoh kasus tax evasion. Dari perusahaan Hazel ada yang merupakan server di Clubhouse yang sangat populer. Dia menghasilkan rata-rata $200 setiap malam melalui tip. Sayangnya majikan Hazel tidak melacak tip yang diberikan ke server karena dia mengandalkan untuk mencatat hal yang sama di buku catatan. Hazel dengan sengaja melaporkan sejumlah hasil pembagian pajak yang dia sebutkan di buku catatan majikan. Rata-rata jumlah sebesar $50 setiap malam. Hal itu adalah upaya untuk menurunkan kewajiban beban pajak penghasilan. Sesuai aturan, server harus melaporkan tip yang diberikan kepada mereka sebagai penghasilan mereka. Next. Oke. Dari kasus Hazel, oleh karena itu, kewajiban pajak ada, namun di sini Hazel salah menghitung pendapatan sepanjang tahunnya. Bermaksud menghindari kewajiban pajak, akibatnya dia melakukan kejahatan kriminal karena memanipulasi hasil pendapatannya. Mungkin sekian dari kelompok kami. Maaf bila kurang jelas atau banyak salah. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.